Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Kiai Haji Muhammad Zaidi Abdat MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan para masyayikh, para tuan guru, para kiai, para asatidz dari seluruh perwakilan di masyarakat kabupaten dan kota di Lombok. Yang saya hormati Bapak Kabid di Masjid Salam, Bapak Parakasi di Eselon 4, yang juga saya hormati singkatnya para muballighot yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama tentu tidak ada ucapan yang patut kita sampaikan dalam kesempatan ini kecuali memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat ini. Saya sangat bahagia karena pada pagi hari ini saya berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang hadir ini para penceramah, para solihin dan solihat, insya Allah mudah-mudahan keberkahan diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua tergolong min ahlil jannah. Amin. Amin. Yang kedua tentu tidak lupa salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena pada kesempatan hari ini, kesempatan juga pada bulan Rabiul Awal, di mana kita sedang banyak merayakan Maulid. Jadi para tuan guru yang hari ini hadir, yang biasanya menghadiri Maulid, mesti mendapatkan penamat yang tinggi-tinggi. Jadi sekarang harus ikhlas, tidak ada penamatnya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kita pada hari ini diajak dan diundang oleh Bimas Islam untuk mengikuti kegiatan yang dikenal dengan BIMTEK, penguatan kompetensi penceramah agama. Sesungguhnya kegiatan BIMTEK ini adalah menjadi satu ikhtiar pemerintah kepada kita semua sebagai pelaku dakwah. Kalau tadi Ustadz Nurdin panitianya mengatakan bahwa beda antara sertifikasi penceramah dalam pemberian sertifikasi. Sebab yang sering muncul kontradiktif di masyarakat kita, masa mubaligh, kiai, penceramah harus sertifikasi. Nah ini sering begitu.
Padahal sebenarnya tidak demikian, hanya salah kaprah dalam memahami sertifikasi penceramah. Ya seperti ini, tadi disampaikan tidak ada paksaan yang mau diundang datang ke sini dalam rangka pemantapan kompetensi dalam mendakwakan agama, maka nanti akan diberikan sertifikat bukti bahwa bapak dan ibu telah ikut dalam kegiatan BIMTEK. Jadi tidak diwajibkan semua dai, tuan guru harus bersertifikat. Kalau tidak boleh ceramah, lainnya gitu. Ini kasih yang umatnya banyak, yang penceramah sedikit. Nah, oleh karena itu, bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, kita semuanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan dakwah itu. Itu sebabnya Rasulullah memberikan stressing kepada umat, walaupun sedikit memahami tentang ajaran agama, selama dia mampu dan bisa untuk menyampaikan, sampaikan. Maka balighu anni walau ayah. Kadang baru belajar, tahu satu ayat itu, ya sudah, tidak apa-apa disampaikan. Jika nanti ada yang mengkritisi, ya harus diterima. Cuman kalau baru belajar, ya tidak boleh keras-keras. Nanti akan membuat masalah baru. Tapi itu paling tidak sudah merespon apa yang disampaikan oleh Nabi. Sampaikan agama itu walaupun satu ayat. Nah, dai itu, bapak dan ibu sekalian, penceramah itu tujuannya sebenarnya tiga. Pertama adalah menyampaikan. Jadi tugas dai itu adalah menyampaikan. Apa yang disampaikan, nah ini baru. Apa yang disampaikan tentu adalah materi. Dari mana materi itu? Tentu juga merujuk kepada Al-Quran was Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita menyampaikan sesuatu, tergantung bagaimana penyerapan kita sebagai dai atau mubaligh dalam menerima konten, isi, materi yang kita pelajari. Maka setiap dai tentu juga akan berbeda cara menyampaikannya. Karena yang disampaikan itu adalah materi yang bisa sampai kepada audiens. Ada dai atau penceramah itu yang memiliki materi yang cukup luas, sehingga wawasannya juga begitu luas. Karena yang dipotret itu adalah dari sekian kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama, tidak hanya dalam kajian satu kitab misalkan tafsir, tetapi dia juga membaca bagaimana konsep fikih yang ditulis oleh ulama. Dan fikih ini mulai dari fikih yang kecil, Safinatun Najah, kemudian Fathul Qorib, sampai Fathul Mu'id, sampai Muhadzab, Madzhabul Arba'ah. Dalam konsep fikih semua itu, beliau penceramah, dai, para guru itu ada mendalami konsep fikih ini, maka yang terlahir adalah konten isi yang terangkum dari sekian kitab itu. Dan pada dasarnya akan melahirkan moderasi dalam penyampaian agama. Kenapa? Karena di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu tentu juga akan berbeda-beda. Antara satu dengan yang lainnya juga akan berbeda. Misal, bagaimana pemikiran Imam Abu Hanifah tentu juga berbeda dengan Imam Malik. Dan Imam Malik juga tentu berbeda dengan Imam Syafi'i. Dan itu juga berbeda dengan Ahmad bin Hanbal. Apalagi dengan imam-imam berikutnya, ada Al-Auza'i, ada Imam Abu Dawud, dan seterusnya, yang dikenal dalam konsep dan babakan masalah fikih.
Karena sesungguhnya fikih itu adalah sangat luas sekali. Dari apa yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah tentu juga akan berbeda dengan konsep Imam Malik. Karena dari sisi latar historis dan geografis saja berbeda. Ketika Imam Malik yang situasi kondisi hidupnya adalah berada di Hijaz, Makkah, Madinah, maka Imam Abu Hanifah tentu berbeda karena beliau berada posisinya di Irak. Dan saat itu Irak dengan Madinah dan Hijaz tentu berbeda. Padahal Nabi sudah tidak ada, sahabat juga sudah banyak tidak ada. Maka kemudian ketika lahir persoalan-persoalan kehidupan di masyarakat kita, di masyarakat waktu itu, maka kemudian mereka juga bagaimana menyikapi hukum-hukum masyarakat untuk bisa diberikan kepada masyarakat itu, sehingga mereka juga bisa mendapati sebuah jawaban dari kasuistik yang terjadi pada saat itu. Nah, tentu Imam Abu Hanifah yang jauh dari masyarakat Madinah, yang saat itu sudah banyak para sahabat ahlul hadis yang sudah wafat, dan bagaimana ketika muncul ada masalah di Irak dan harus membutuhkan jawaban pada saat itu, karena dulu tidak ada WA, maka yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah adalah mengedepankan kepada nalar. Karena dilacak dalam hadis juga susah, jauh dengan alul hadis, dan kalau menunggu alul hadis dari Madinah, maka jawaban itu tidak akan bisa terselesaikan. Oleh sebab itu, konteks pemikiran daripada Imam Abu Hanifah adalah lebih mengedepankan kepada rasionalitas itu. Maka sangat berbeda sekali. Ada rasio, ada juga yang dikenal dengan ahlul hadis, dan ada ahlul ra'i. Ahlul hadis adalah yang berada di Mekah, Madinah. Di situ ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan juga ada Ahmad bin Hanbal. Sementara ahlul ra'i yang mengedepankan kepada pemikiran dan akal adalah Imam Abu Hanifah. Dan ini tentu juga menjadi sebuah perdebatan di dalam konsep fikih dalam agama yang selalu tidak pernah selesai perdebatan ini. Maka di sini seorang penceramah, seorang dai dituntut untuk bisa memiliki wawasan yang luas dalam kerangka untuk melihat mana kira-kira pendapat-pendapat para imam itu. Yang lebih menarik, Bapak dan Ibu sekalian, sekalipun Imam Malik dan Imam Syafi'i itu adalah dalam satu majelis, karena Imam Syafi'i adalah murid daripada Imam Malik, maka ketika terjadi perbedaan, sungguh luar biasa, seorang guru tidak pernah menyalahkan muridnya. Seorang murid berdebat dengan cara yang santun kepada gurunya. Nah, inilah pelajaran yang sesungguhnya bisa kita petik bersama, bahwa ternyata dalam memahami ajaran agama itu adalah harus memiliki wawasan yang moderasi, yang moderat, yang tawassut, tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Boleh jadi apa yang disampaikan oleh si A itu benar, si B salah, atau sebaliknya. Kalau pemahaman seperti itu, seperti pemahaman-pemahaman Nabi, para sahabat, dan para tabi'in, maka insya Allah tumbuh dengan pemikiran yang harmonis di tengah masyarakat kita, karena masyarakat kita diajarkan dengan pemikiran dan pemahaman yang seperti semula diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, para Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi itu bicara tentang bagaimana kita berdakwah, kita mengajak, menyampaikan, dan menyampaikan tidak ada tentu berhubungan dengan materi. Yang kedua, tugas dai penceramah itu adalah menyeru, mengajak. Kalau tadi menyampaikan dia sudah menyampaikan apa yang materi disampaikan, tergantung kepada situasi kondisinya. Jadi kalau pada urusan haji, yang disampaikan haji, tidak mungkin diundang haji menyampaikan perkawinan. Nah, kalau itu insya Allah pulang dan dikasih amplop. Kontennya. Nah, ketika bicara tentang mengajak, itu berarti metode. Mengajak orang itu bagaimana apa yang kita sampaikan itu bisa didengar, bisa diikuti. Itulah sesungguhnya. Maka di dalam ayat Al-Quran kita juga diajarkan
seperti tadi dibaca oleh qori kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 metode yang insya Allah Pulau Gusami sudah sangat hafal sekali. Tetapi ini juga perlu terus kita ulang-ulang, karena di dalam konsep dakwah itu bagaimana komunikasi yang baik, dan komunikasi yang baik itu tentu juga berangkat dari metode yang disampaikan. Dalam Al-Quran sudah disampaikan begitu, bahwa dakwah itu dengan cara bil hikmah. Oleh Ibnu Jarir dikatakan wa huwa ma anzalahu alaihi minal kitabi was sunnah. Udah, ya kita lihat apa diturunkan Allah dalam Quran dan hadis Rasulullah. Di situ banyak hikmah yang bisa kita petik, bisa kita ambil, dan tentu ini adalah bagi orang-orang yang bisa memahami tentang ayat-ayat Allah. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, maka ini adalah satu hal yang sangat penting bagi kita semua. Kemudian wal mau'izatil hasanah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tafsiran di Ibnu Katsir juga dikatakan bima fihi minaz zawajir wal waqa'i bin nas likulluhum biha. Jadi kalau kita menyampaikan dakwah dengan mau'izatul hasanah itu tentu juga sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat. Ya, ini dilakukan oleh para ulama-ulama kita dulu. Wali Songo itu kalau mendakwakan dengan orang peminum itu tidak langsung melarang. Wah, kamu masuk neraka. Nah begitu. Ada orang adu jago, tidak melarang, tetapi dia ikut di dalamnya. Sunan Ampel, Sunan Kalijaga itu kalau melihat ada orang adu jago, itu Mbah Sunan Ampel itu datang ikut adu jago. Nah, cuman sekarang penceramah jangan, karena penceramah tidak punya ilmu itu. Loh, kalau Mbah Sunan dulu adu jago, tapi tidak pernah kalah, karena sudah ditiup duluan. Dan kalau kita ikut adu jago ya KO duluan. Kalau Mbah Sunan ditiup, udah jagonya kalah semua. Mereka datang, Tuhan, itu bagaimana caranya jagonya kok menang terus? Oh, ini diajari dulu ditiup dengan kalimat la ilaha illallah. Lah begitu. Jadi jago itu peluruknya la ilaha illallah dikasih. Apa itu la ilaha illallah? Maka dikenalkan tentang ajaran Islam. Yang sekarang di Jogja dikenal dengan sekaten. Itu bukan sekaten, syahadatain. Cuma orang Jawa itu susah baca syahadatain menjadi sekaten. Sama dengan kata gapura. Gapura itu juga terambil dari kata ghafura. Ya. Maka dulu Sunan Kalijaga, Sunan Muria itu ketika orang-orang yang sudah masuk Islam didekati dengan cara yang simpatik, mereka datang kemudian maut mengikuti Islam, maka kemudian diberikan batas. Batas itu adalah bentuk gapura itu. Kalau yang sudah lewat sini berarti dia diampuni oleh Allah, tapi kalau belum berarti dia masih dalam posisi kafir. Nah itu dibuatkan, cuman orang Jawa lagi-lagi ngomong ghafura tidak bisa menjadi gapura. Nah itu diikuti sampai ke Lombok. Jadi setiap 17 Agustus mesti ada gapura semua. Itu ada filosofinya. Itu dakwah sangat luar biasa dilakukan oleh tokoh-tokoh ulama-ulama kita. Nah kita sekarang juga perlu seperti itu. Jadi tidak sedikit-sedikit penghantam. Ente musyrik, ente masuk neraka, ente bid'ah. Nah ini masalah. Nah kalau kita memahami ajaran agama itu berarti tidak ada satupun orang yang bisa menjustifikasi kebenaran. Karena kebenaran itu ada pada semua pikiran dan umat. Maka dulu ketika sahabat Umar dan sahabat Ali bin Abi Thalib, di saat ada seorang sahabat yang lain bertanya kepada sahabat Ali, "Ya Ali, saya punya masalah seperti ini, bagaimana jawabanmu?" Dijawab sama Sayyidina Ali. Dijawab, tanya kepada sahabat Umar, "Ya Khalifah Umar, aku punya masalah begini,
tapi aku sudah tanya kepada sahabat Ali, dijawab oleh Ali seperti ini. Bagaimana pendapatmu? Jika kau bertanya kepadaku, maka aku berbeda dengan jawaban Ali. Artinya apa? Inilah sebuah jawaban, boleh jadi hal itu ada benar dan boleh jadi salah. Itu namanya ijtihad. Dan ijtihad ini bagian yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Tanpa ijtihad maka tidak akan ada hukum dalam agama. La hukmullah. Apa itu? Tidak ada hukum Allah qabla ijtihadul mujtahid, sebelum adanya ijtihad para imam mujtahid. Nah, itu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, itu bicara tentang mau'idhah hasanah. Termasuk juga wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau kita bicara wajadilhum billati hiya ahsan, ya menurut para ulama itu dikatakan, mohon maaf ini para masyayikh yang mungkin ada salah nanti, itulah bermujadalah itu bagi orang-orang yang menghendaki untuk bermujadalah. Kalau tidak ya sudah. Ya. Jadi manis tajaminhum ila munazarah wajidan. Falyakun bil wajil hasan birifqi waliman hasanah khitab. Jadi rifqin walayyinun. Jadi dalam bentuk-bentuk yang membawa rasa kesejukan, rasa kelembutan. Jadi kalau kita mujadalah itu bermujadalah dengan cara yang baik, tentu juga sesuai dengan keinginan siapa yang akan bermujadalah. Nah, maka kegiatan ini Bapak dan Ibu sebenarnya adalah tidak memberikan penambahan. Ilmunya di bapak-bapak para masyayikh ini sudah luar biasa. Jadi sifatnya itu yang namanya kegiatan BIMTEK ini adalah tujuannya tidak lain. Yang pertama itu adalah meningkatkan dan menguatkan kompetensi penceramah dari aspek materi maupun metodologi. Ya, ini sebenarnya sudah ada semua. Cuman kita mengingatkan aja, saling mengingatkan biar nanti tidak terjadi persoalan-persoalan yang problem atau problematik di masyarakat kita. Karena terus terang Bapak dan Ibu sekalian, seringkali muncul ide, paham yang baru di masyarakat kita dan kemudian memunculkan persoalan baru. Ketika muncul ada teroris yang dianggap teroris, sering juga muncul di tempat kita. Kayak kasus-kasus yang beberapa kali ditangkap di Bima. Insya Allah di Lombok tidak ada. Nah, pemikiran-pemikiran inilah kita dudukkan bersama biar kita juga tidak terjadi antara satu dengan yang lain adalah saling menyalahkan. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, tujuan BIMTEK kita ini adalah tidak lain meningkatkan pemahaman nilai moderasi beragama dalam wawasan kebangsaan. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita ini tentu juga harus menyampaikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tidak mungkin seorang dai kepingin membuat gaduh. Karena kegaduhan yang disampaikan akibat dari apa yang kita sampaikan itu justru akan menimbulkan problem. Tidak hanya problematik di dunia tetapi juga hatal akhirat. Karena penceramah ini adalah penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhormat. Jadi orang-orang yang alim, para ulama itu pada hakikatnya adalah penyambung Nabi, pewaris Nabi. Nah, ini maka kita juga bagaimana santun di dalam menyampaikan sehingga juga agama ini bisa diterima oleh masyarakat kita dengan cara yang baik. Dan pemerintah saya pikir juga sungguh luar biasa memberikan apresiasi yang luar biasa. Karena BIMTEK ini pada dasarnya Bapak dan Ibu sekalian sesungguhnya adalah respon, ya. Jadi sebagai respon pemerintah dalam menyikapi isu-isu aktual yang mengemuka di bidang keagamaan ini seringkali terjadi, maka pemerintah juga perlu mendudukkan agar tidak terjadi gap antara masyarakat kita. Maka penceramah-penceramah juga diajak untuk bicara
bagaimana sesungguhnya mengatur bangsa dan negara ini biar bisa menjadi bangsa yang damai. Kita ini luar biasa Pak, di Indonesia ini luar biasa, artinya kehidupan kita tidak pernah ada berkecamuk di antara kita. Coba sekarang kita lihat negara-negara di belahan dunia ya. Negara-negara Islam mulai dari Syria, Irak, Iran, Maroko, ya, mana Palestina dan seterusnya. Tapi kita di sini luar biasa diberikan kebebasan oleh pemerintah. Kita bisa mengadakan maulid di mana-mana, kita bisa mengadakan ceramah di jalan raya. Oh, kalau di Saudi jangankan di jalan raya, kumpul saja akan didatangi sama laskar. Nah, ini ada sebuah hal yang positif yang dilakukan pemerintah. Yang kedua, ya, bahwa kegiatan ini sesungguhnya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat Islam Indonesia. Dan tadi sudah sampaikan bahwa posisi kita ini adalah strategis dalam kehidupan berbangsa dan negara, karena memang kita ini ada sebagai penyambung lidah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini adalah bukan sertifikasi penceramah, tetapi nanti setelah kegiatan ini akan diberikan sertifikat dan ditandatangani di Kementerian Agama. Jadi makanya tadi ada pretest, ada post-test. Ya sama kayak ujian Pak. Tadi mungkin Bapak sudah ngisi pretestnya Pak ya. Nah, nanti begitu besok ada post-test. Kalau misalkan pretest sama post-testnya kok sama, berarti Bapak selama di sini tidur saja. Tapi kalau nanti ada peningkatan, berarti Bapak mendengarkan. Karena pretest sama post-test itu adalah untuk mengukur bagaimana hasil kegiatan ini. Dan nanti kalau post-testnya bagus, maka tentu juga akan diberikan sertifikat itu. Tapi kalau pretestnya begitu di pretest nilainya 80, habis kegiatan ini kok nilai 60, nah ini perlu dipertanyakan. Nah, jadi begitu Bapak sekalian. Kemudian Bapak dan Ibu, kita harapkan output dari BIMTEK ini tentu juga memiliki kemampuan metode yang tepat dalam berdakwah serta memiliki wawasan keagamaan yang luas. Jadi saya yakin bahwa Al-Masyayikh ini sudah wadahnya lah ya. Cuman kita tinggal menyamakan visi saja. Ya, kalau pikiran itu tidak mungkin akan bersatu. Tetapi kalau mengajak untuk kebersamaan dan kemoderatan tawasud, itu insya Allah juga semua akan siap. Ya, ada syekh semua ini, para masyayikh semua ini. Ya, ada Salah, kemudian ada Syekh mana? Nah, kemudian itu ada, Masya Allah kelihatan ini soalnya wajahnya tertutup semua. Kemudian ada Syekh Subuki. Nah, ini biasanya sayang topinya gak dipakai nih. Ya, jadi ini para masyayikh semua ini ya. Insya Allah lah kita bertemu, kita berkumpul pada pagi hari ini sampai 2 hari, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Jadi tidak menggurui Bapak dan Ibu para masyayikh, tapi ini ada bagian daripada tanggung jawab kita semua untuk bangsa dan negara, dan menyampaikan dakwah dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Saya pikir itu Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaatnya, dan mari kita buka bersama-sama dengan niatan duduk dan majelis kita di sini adalah untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, jadi secara resmi kita buka kegiatan ini. Kurang mohon maaf, aku lupa lihat dan astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.